Reforming Heart, hari ke-9. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah dari hakim ke raja. Mari kita membaca dari 1 Samuel 8 ayat 1-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama, dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya, dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Ayat 3 mengatakan bahwa anak-anak Samuel tidak hidup seperti Samuel. Mereka menjadi hakim yang korup, tetapi berbeda dengan Eli, Samuel sendiri tetap hidup mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Betapa menakutkannya hal ini.
Samuel pun tidak sanggup mewariskan iman dan ketaatannya kepada anak-anaknya. Sungguh, jika seorang anak memperoleh keselamatan dan hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah anugerah semata. Tetapi mengatakan bahwa semua adalah anugerah semata tidak meniadakan tanggung jawab kita untuk mendidik anak dengan sebaik mungkin. Jika seseorang membimbing anak dengan segala bijaksana dan teladan, ditambah dengan doa dan air mata, maka keberhasilan sang anak menjadi orang benar tetap adalah anugerah semata. Tetapi orang itu akan mendapat bahagia miliknya dari Tuhan, karena ketekunannya menjalankan kepercayaan dari Tuhan untuk mendidik anak. Tetapi jika seseorang gagal menjadi teladan dan tidak pernah menjalankan kebenaran, maka rusaknya anak akan dituntut daripada orang tua yang sedemikian. Sebaliknya, jika ada orang tua yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengerjakan segala yang diperlukan untuk menjadi orang tua yang benar dan bijak, tetapi ternyata anaknya menyimpang, maka ini akan menjadi duka cita yang sangat besar. Terkadang Tuhan tidak membukakan alasan mengapa orang yang benar dan sungguh-sungguh menjadi teladan diberikan anak yang sampai akhir hidupnya tidak juga percaya. Tetapi apa yang bukan bagian kita tidak perlu terus kita korek, karena hal itu tidak akan berguna. Mari kita membaca kitab Ulangan 29 ayat 29. Demikian bunyinya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Yang Tuhan nyatakan adalah bahwa Dia menuntut kesetiaan dan kesungguhan hidup untuk menjadi teladan bagi setiap orang tua yang dipercayakan membimbing anak. Fakta ketidakberesan anak-anaknya diterima oleh Samuel. Dia tidak membela diri ketika rakyat Israel menyatakan keberatan mereka atas cara anak-anaknya bertindak sebagai hakim. Samuel menyatakan segala sakit hatinya kepada Allah. Tetapi firman Allah yang dinyatakannya kepada Samuel menunjukkan bahwa Allah tetap berkenan kepada Samuel. Allah membela Samuel dan menyatakan bahwa memang Israel selalu memberontak kepada otoritas Allah. Pemberontakan kepada otoritas Allah ini terjadi karena mereka memang lebih senang beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Sebab jika otoritas Allah ditolak, bukankah ini berarti harus ada ilah yang lain menggantikan posisi Allah yang sudah ditolak itu? Alasan mereka meminta seorang raja pun tidak lepas dari keinginan untuk bebas dari otoritas Allah. Apakah Samuel pernah bersalah kepada mereka? Tidak. Jika keberatan Israel adalah karena anak-anak Samuel sudah korupsi dan menerima sogokan, mengapa tidak meminta untuk menurunkan mereka? Mengapa harus meminta seorang raja? Mengapa tidak minta seorang hakim yang lain supaya melalui dia Tuhan tetap memerintah Israel? Mengapa harus ada raja? Karena orang Israel tertarik dengan gaya hidup bangsa-bangsa lain. Sama seperti sekarang, banyak orang Kristen tertarik dengan cara hidup dunia. Gereja-gereja memasukkan band elektrik, bahkan musik-musik yang mirip diskotik karena tertarik dengan cara hidup duniawi. Gereja-gereja sedemikian benar-benar perlu bertobat. Mengapa kilauan dunia lebih menarik daripada kesucian dan kebenaran Tuhan? Orang Israel tertarik dengan bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya permintaan Israel untuk adanya seorang raja sebenarnya menyakiti hati Tuhan. Tetapi adanya seorang raja sebenarnya termasuk di dalam rencana Allah. Sebab bukankah Dia sendiri yang menyatakan melalui nubuat Yakub bahwa akan ada raja yang muncul? Jikalau Tuhan memang berkehendak mengangkat seorang raja, berarti permintaan Israel seturut dengan kehendak Allah, bukan? Secara fenomena, iya. Sepertinya permintaan itu memang sesuai. Tetapi Allah melihat jauh ke dalam hati. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya." Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Allah mengetahui motivasi seseorang dan akan memuji atau merendahkan orang tersebut berdasarkan apa yang terkandung di dalam hatinya. Jangan sesat, Allah tidak akan mungkin dipermainkan oleh siapapun juga.
Galatia 6 ayat 7 mengatakan, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Manusia dengan gampang ditipu oleh kepura-puraan manusia lain. Manusia dengan berani menipu manusia lain karena tidak seorang pun bisa melihat motivasi di dalam hatinya. Tetapi siapakah yang bisa mengelabui Tuhan? Israel meminta raja. Secara fenomena, ini baik. Anak-anak Samuel sudah mengecewakan mereka, dan berdasarkan Ulangan 17, Tuhan memang akan mengangkat raja. Wah, alangkah rohaninya Israel. Tetapi Tuhan malah menyatakan, "Tepat seperti hari aku menuntun mereka dari Mesir, demikian sekarang mereka meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain." Mereka meminta atas dorongan, keinginan bebas dari otoritas Allah, dan ingin sama dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi dalam ayat 7, mengapa Tuhan mengatakan kepada Samuel untuk mendengarkan mereka? Di tengah-tengah segala intrik manusia dan manuver-manuver untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, kedaulatan Tuhanlah yang pada akhirnya terlaksana. Tuhan akan memberikan seorang raja, tetapi raja yang kedua, yaitu Daud yang dipilih Tuhan untuk mengembalakan Israel sebagai raja. Inilah hal yang sudah Tuhan nubuatkan di dalam Kejadian 49 ayat 10, yaitu bahwa raja akan muncul dari keturunan Yehuda. Apakah yang sebenarnya menjadi rencana Tuhan dengan mendengarkan Israel meminta raja? Tuhan sedang mengajar mereka bahwa raja yang seperti bangsa-bangsa lain hanya akan membinasakan Israel. Tetapi raja pilihan Tuhan akan menjadi gembala bagi Israel. Maka Tuhan pun memilih Saul, seorang yang akhirnya jatuh di dalam dosa gila kekuasaan, sama seperti bangsa-bangsa lain. Raja-raja bangsa lain begitu gila kekuasaan. Mereka begitu takut kalau ada orang lain yang sanggup menggeser mereka sebagai raja. Israel mau raja seperti itu? Silahkan. Tuhan pun memilihkan Saul, seorang yang memenuhi semua syarat untuk jadi raja yang dikagumi secara dunia. Dia punya anak yang pemberani untuk meneruskan tahtanya, yaitu Yonatan. Saul juga punya penampilan fisik yang mengagumkan. Bahkan Tuhan pun menyertai dia pada periode awal pemerintahannya, yaitu sebelum dia memberontak kepada Tuhan. Tetapi di dalam hati Saul, ternyata terdapat kelicikan dan kejahatan yang begitu besar. Kejahatan untuk mempertahankan kekuasaan sebagai raja, walaupun harus memberontak terhadap perintah Tuhan. Kelicikan untuk mempertahankan tahta, walaupun harus membunuh orang dekatnya sendiri. Kejahatan dan kelicikan yang justru menjadi terlihat setelah dipercayakan Tuhan tahta kerajaan Israel. Dan karena Israel ingin raja seperti bangsa-bangsa lain, Tuhan pun memberikan syarat seperti syarat raja bangsa-bangsa lain. Coba bandingkan ayat 11-18 dengan Ulangan 17 ayat 16-20 yang berbunyi demikian. Hanya, janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya, di tengah-tengah orang Israel. Syarat-syarat dari Samuel adalah hak bagi raja dan tekanan bagi rakyat. Inilah hal yang terjadi kepada bangsa-bangsa yang dikuasai oleh raja mereka. Mereka menjadi budak sang raja. Ini bisa terlihat dari ayat yang ke-17. Tetapi di dalam Ulangan 17 ayat 16-20 justru membahas pembatasan hak bagi raja. Raja tidak boleh terlalu kaya. Raja tidak boleh banyak istri. Raja harus tunduk kepada Taurat. Betapa berbedanya dengan apa yang dinyatakan Tuhan melalui Samuel.
Samuel menyatakan cara raja-raja bangsa-bangsa lain. Sedangkan raja dalam kehendak Tuhan adalah seorang gembala yang mengasihi bangsanya dan memimpin mereka seperti gembala memimpin domba-dombanya. Siapa yang mau cara dunia ini, silahkan saja. Tetapi sesungguhnya tidak ada cara yang lebih indah daripada cara Tuhan. Mari merenungkan satu hal saja pada hari ini. Biarlah ini terus kita pikirkan di sepanjang hari ini. Apakah kita ingin sesuatu yang sama dengan yang dunia inginkan? Ataukah kita menerima dengan penuh ucapan syukur apa yang Tuhan mau berikan berdasarkan kedaulatannya? Israel mau cara bangsa-bangsa lain, maka mereka mendapatkan Saul yang pada akhirnya menindas kebenaran. Tetapi cara Tuhan adalah Daud yang menjadi gembala bagi Israel. Kiranya kita tidak disilaukan oleh cahaya palsu dunia ini, tetapi boleh terus bersukacita di dalam apapun yang Tuhan berikan.